Shalom, saudara-saudari kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ketiga, seminggu belajar tentang kemalasan, kita membahas satu topik, kemalasan di titik nadir. Kemalasan itu seperti penyakit misterius yang sangat berbahaya, yang kita sendiri tidak tahu dari mana datangnya, sejak kapan kita mengidapnya, yang perlahan tapi pasti akan melumpuhkan kita. Ketika sudah mulai menulari kita, dia akan terus menjalari kita, sampai membuat seolah setiap otot-otot kita mengalami kram, setiap tulang kita seolah kering, setiap persendian kita seolah beku. Sampai untuk pekerjaan-pekerjaan termudah pun, kita akhirnya tak mampu lagi melakukannya. Kemalasan membuat orang bahkan untuk menyuapkan roti ke mulutnya pun seolah tidak punya kekuatan lagi. Amsal 26 ayat 15 mengatakan, si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sebagai seperti suatu penyakit misterius yang sangat berbahaya, kemalasan sebenarnya tidak hanya melemahkan raga kita, tetapi sebelumnya telah melemahkan semangat kita. Itulah yang membuat kita seolah mengalami otot kram, kering tulang, dan sendi beku ketika kita malas. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Kemalasan akan terus menjalari ke penglihatan kita, sampai mengaburkan pandangan kita, yang membuat kita tidak bisa lagi melihat ada banyak butiran-butiran harapan yang melekat pada setiap tetes keringat. Ada kebugaran pada setiap kerja keras. Manusia sebenarnya adalah ciptaan yang sanggup mengangkat beban melebihi berat tubuhnya. Tetapi meskipun demikian, kendati segenggam roti tidaklah lebih berat dari kelima jari tangan yang menggenggamnya, bagi pemalas, segenggam roti itu terlalu berat untuk diangkatnya. Walaupun sesuap roti tidaklah lebih berat dari telapak tangan yang menyuapkannya, tetapi bagi pemalas, untuk mengangkat sesuap roti dan menyuapkannya ke mulutnya sendiri pun adalah seperti suatu pikulan yang teramat sangat berat. Betapa kemalasan itu sangat melemahkan, bahkan sanggup membawa seseorang berada pada titik nadir kekuatannya, yaitu titik terendah, titik terlemah dalam hidupnya. Sehingga jangankan menabur benih, jangankan untuk mengurus ladang, jangankan untuk mengumpulkan berkas-berkas panenan, untuk memasukkan ke mulutnya roti yang sudah dihidangkan pun, si pemalas bisa seolah tidak punya daya. Seorang yang mengidap suatu penyakit memerlukan seorang tabib. Tetapi sebagai seorang yang mengidap penyakit misterius yang sangat berbahaya, seorang pemalas bahkan merasa dirinya tidak memerlukan seorang tabib pun. Amsal 26 ayat 16 dikatakan, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Saudara-saudari kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, si pemalas mempunyai anggapan bahwa dirinya lebih bijak dari orang-orang bijaksana berpengalaman. Kemalasan ternyata tidak hanya melumpuhkan raga, tetapi juga melumpuhkan kewarasan, melumpuhkan pikiran, dan melumpuhkan perasaan. Sehingga yang dipikirkan dan yang dirasakan seorang pemalas, dia baik-baik saja, bahkan merasa lebih baik dari baik. Sebagai seperti suatu penyakit misterius yang sangat berbahaya, seorang yang memilih untuk malas akan sampai ke titik nadir hidupnya, titik terendah hidupnya. Dapat dikatakan, seorang yang menderita sakit lumpuh bahkan lebih kuat dari seorang pemalas. Dapat disebut, seorang yang mengalami gegar otak bahkan lebih sadar daripada seorang pemalas. Saudara-saudari kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya kita telah melihat betapa mengerikannya kemalasan, sehingga kita benar-benar menjadi waspada, menjaga diri, jangan sampai ditularinya.
Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Shalom.